Shalom semuanya, perkenalkan saya Alfani Himema Putri Maranatha dengan NIM 2321 1010-2009 dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Shalom, perkenalkan nama saya Sherin Ruth Angel Stefani Manabung dengan NIM 2318 1020 1085. Saya dari Prodi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember. Salam teman-teman dan Bu Berni, perkenalkan nama saya Stefanus Master Wijaya dengan NIM 23191040126. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Kimia. Shalom Bu Muri dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Griselda Odis Bertadea dengan NIM 221610101078. Saya dari Fakultas Kedokteran Gigi. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ellen Kapena Lukman dengan NIM 2323 1010 1100. Saya dari kelompok 1 Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Shalom Bu Muri dan teman-teman semuanya. Jadi tema yang kita ambil kali ini adalah imperfect, di mana satu kata tersebut dapat memiliki dua arti yang berbeda jika dengan penulisan yang berbeda, yaitu yang pertama adalah imperfect, yaitu tidak sempurna, atau I am perfect, yang berarti saya sempurna. Nah, jika digabungkan dapat menjadi sempurna di tengah ketidaksempurnaan. Alasan kami memilih tema tersebut adalah karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup dengan sempurna. Misalnya saja seperti teman-teman kita yang berada di panti, mungkin saja hidup mereka tidak sempurna karena mereka tidak memiliki orang tua kandung, kerabat kandung, saudara dekat, seperti itu. Namun kita bisa menutupi ketidaksempurnaan kita ini dengan hal yang positif. Bagaimana caranya? Yaitu dengan selalu hidup rukun bersama-sama menjadi satu saudara di dalam Kristus Yesus, sehingga hidup kita bisa terasa sempurna dan senantiasa bersukacita. Komunitas yang menerima bantuan dari kami adalah Panti Asuhan Kanaan. Setelah banyak berunding dan survei, akhirnya kami memutuskan untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial ini di Panti Asuhan Kanaan. Di sana kami bertemu dengan Bapak Daniel Lantakai selaku Bapak Panti Asuhan dan teman-teman, adik-adik dan kakak dari Panti Asuhan Kanaan. Jadi, alasan kami memilih Panti Asuhan Kanaan sebagai tempat kami melakukan proyek yang pertama yaitu dilihat dari jumlah orang. Nah, kami mencari tempat di mana tempat tersebut terdapat banyak orang, di mana jumlahnya itu melebihi jumlah anggota kami. Maka dari itu, kami memilih Panti Asuhan Kanaan sebagai tempat untuk kami melakukan proyek karena di sana jumlah orangnya itu melebihi jumlah anggota kami. Lalu yang kedua yaitu kami ingin menjadi orang bermanfaat bagi mereka. Jadi dengan mengunjungi Panti Asuhan Kanaan ini, kami berharap kami bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi mereka. Entah dari sisi bantuan yang kami berikan ataupun dari sisi kehadiran kami yang mungkin bisa menjadi suatu penghiburan bagi mereka ataupun menjadi sosok teman ataupun saudara baru bagi mereka. Lalu dalam ibadah kasih yang diadakan oleh mahasiswa kelas 03 mata kuliah umum agama Kristen, kami memberikan bantuan dalam bentuk sembako. Nah, sembako tersebut berupa beras 20 kilo, minyak 6 liter, telur 10 kilo, dan gula 5 kilo. Lalu terdapat juga beberapa macam hadiah dan bingkisan yang kami berikan kepada anak-anak yang berada di panti tersebut. Kisaran dana yang kita perlukan ialah kurang lebih Rp1.700.000. Dengan kisaran dana tersebut, kami memutuskan untuk mengadakan iuran bagi setiap mahasiswa. Dengan mahasiswa penempuh mata kuliah pendidikan agama Kristen sebanyak 17 orang, dapat disimpulkan bahwa setiap mahasiswa wajib membayar iuran sebesar Rp100.000. Kisaran dana yang telah dihitung sebelumnya akan kami pakai untuk membeli sembako seperti beras, gula, telur. Selain itu kita akan membeli bingkisan untuk teman-teman di Panti Asuhan Kanaan Jember, makan siang, minum, serta perlengkapan lainnya. Kami pun merealisasikan iuran yang telah disepakati sebelumnya. Selain dari iuran yang telah dikumpulkan, kami juga mendapat bantuan dana dari orang tua Kak Irma sebesar Rp443.000
Kami juga mendapat bantuan dana dari teman Gloria sebesar Rp100.000. Sehingga total dana yang telah terkumpul sebagai sumbangan kasih ke Panti Asuhan Kanaan Jember ialah Rp2.243.000. Untuk lebih jelasnya boleh dilihat rincian dana kami berikut ini. Total keseluruhan dana yang kami dapatkan, kami pergunakan untuk membeli sembako yang berupa beras, gula, minyak, telur. Kami juga membeli bingkisan untuk teman-teman yang berada di Panti Asuhan Kanaan Jember yang berupa berbagai jenis snack, serta kami membeli makan siang, minum, serta hadiah bagi pemenang lomba mini games yang telah kami sediakan. Adapun perlengkapan lain yang telah kami sediakan, kami juga memberikan uang bensin sebagai akomodasi membeli barang perlengkapan, serta membayar gokar sebagai akomodasi transportasi makanan ke Panti Asuhan Kanaan Jember. Untuk perincian dananya, boleh dilihat dari perincian dana kami berikut ini. Dari total dana yang kami dapatkan keseluruhan ialah Rp2.243.000. Kami menghabiskan sebanyak Rp1.787.630 dan kami mendapatkan kelebihan dana ataupun sisa ialah Rp455.370. Untuk kelebihan dana tersebut, kami belum membuat rencana apapun mengenai kegiatan selanjutnya. Jadi refleksi saya melalui kegiatan yang dilakukan oleh kami melalui proyek ini adalah saya merasa bahagia dapat bertemu dengan orang-orang yang berada di sana, serta membuat saya terus bersyukur dengan keadaan. Di lain sisi, anak-anak di sana merasa sukacita tanpa saya ketahui latar belakang mereka dan apa yang mereka alami. Tetapi mereka bisa bersenang-senang dengan kami dan menyesuaikan diri satu sama lain, tetap rukun dari keterbatasan mereka masing-masing. Dan yang dapat saya ambil sebagai pembelajaran saya adalah kita harus tetap membantu dengan kemampuan yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan. Membantu tidak peduli kapanpun dan dimanapun itu. Bahkan menciptakan senyuman di wajah mereka merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saya. Serta jangan lupa untuk selalu bersyukur apapun keadaannya dan apapun yang sedang kita hadapi dan alami. Jadi refleksi yang saya dapatkan ketika saya melakukan proyek ini yaitu saya merasa bahagia, senang, bersukacita, lalu saya merasa lebih banyak bersyukur lagi dan juga terberkati. Jadi saya merasa bahagia, bersukacita karena memang pada dasarnya saya menyukai kegiatan seperti ini. Lalu saya juga menyukai anak-anak. Maka dari itu ketika melakukan proyek ini saya merasa bahagia, apalagi ketika proyek kita juga bersenang-senang bersama di sana memuji-muliakan nama Tuhan. Lalu saya merasa lebih banyak bersyukur lagi karena meskipun saya berasal dari keluarga yang broken, tapi Tuhan Yesus itu masih luar biasa baik buat saya. Ditambah lagi ketika melihat mereka di panti asuhan itu mereka tuh masih bersukacita gitu, padahal kita tidak tahu latar belakang mereka, masa lalu mereka, gimana mereka bisa ada di panti asuhan, kita tidak tahu. Tapi ketika melihat mereka bersukacita, mereka tertawa, bahagia satu sama lain, saya merasa lebih banyak bersyukur lagi gitu. Lalu juga saya merasa terberkati dengan firman Tuhan yang dibawakan mengenai kesempurnaan di tengah ketidaksempurnaan. Dari kegiatan ini, saya diajarkan untuk terus membantu teman-teman atau siapapun orang di luar sana yang membutuhkan. Membantu bukan ketika saya mempunyai kelebihan saja, melainkan membantu ketika pada saat kapanpun saya ingin membantu, saya harus membantu. Bukan berarti ketika saya mempunyai kelebihan baru saya bisa membantu, melainkan kapanpun itu saya bisa membantu orang. Saya tidak perlu menjadi kaya dan sukses terlebih dahulu untuk membantu orang, sebab membantu bukan dalam hal hanya memberi materi saja, melainkan kita bisa memberi semangat, motivasi hidup, bahkan memberikan mereka senyuman untuk melanjutkan hidup mereka dan bisa membuat mereka menjadi lebih semangat dari sebelumnya.
Selain itu, teman-teman Panti Asuhan Kanaan Jember juga mengajarkan saya untuk tetap terlihat senang, tetap terlihat bahagia, serta tetap terlihat riang pada situasi dan kondisi apapun. Dalam artian, mereka tidak mau memperlihatkan kesedihan mereka di saat apapun kepada orang lain. Walaupun mereka sedang merasakan sedih, walaupun mereka sedang merasakan sakit hati ataupun marah ataupun emosi lainnya, mereka tetap terlihat senang, tetap terlihat bahagia, tetap terlihat gembira. Dan itu yang mengajarkan saya untuk tetap senyum di saat keadaan apapun. Kegiatan bakti sosial di Panti Asuhan Kanaan ini telah memberikan pengalaman yang berharga bagi saya. Di sana saya diajak untuk belajar berbagi kasih, berbagi senyum, berbagi waktu, berbagi cerita, dan berbagi apa saja yang kita miliki. Keseruan kenyamanan dari kegiatan ini mengetuk hati saya untuk selalu bisa mengasihi dan bersyukur. Mereka yang dengan keadaan terbatas masih bisa tersenyum dan tertawa. Hal inilah yang menyadarkan saya untuk tidak mengeluh dan menyerah. Selain itu, dari mereka saya juga belajar untuk mengalahkan ego dan berempati terhadap penderitaan orang lain. Ternyata dengan hal-hal yang sederhana dapat berarti begitu besar bagi orang lain. Dari pengalaman ini membuat saya sadar untuk terlibat dalam kegiatan bakti sosial di masa depan nanti. Karena masih banyak orang yang membutuhkan uluran dan kepedulian dari sesama. Di sini saya merasa sangat bersyukur dapat hadir di tengah-tengah mereka, khususnya bersama-sama dengan teman kelas Kristen 03. Dengan berbagi kasih, kebahagiaan, bermain, bernyanyi bersama, dan mencetak memori dalam bakti sosial ini bersama-sama. Jadi saat saya kemarin itu mengunjungi Panti Asuhan Kanaan, saya merasa senang dan bahagia tentunya. Saya melihat di sana itu banyak saudara-saudara kita dari usia balita sampai dewasa muda itu yang berkumpul tinggal bersama-sama di satu tempat. Dan mereka ini diajarkan untuk hidup rukun, berdampingan satu sama lain, meskipun mereka berasal dari latar belakang masa lalu, keluarga yang berbeda, daerah asal yang berbeda seperti itu. Tapi melihat mereka tidak hidup bersama keluarga kandung mereka itu membuat saya jadi teringat akan keluarga saya. Saya jadi merasa lebih bersyukur karena saya masih bisa tinggal bersama keluarga saya yang hangat seperti itu. Dan ketika saya melihat mereka tertawa dan tersenyum itu, saya merasa ikut senang dan sangat kagum karena mereka itu bisa tetap bahagia dengan segala keterbatasan yang mereka miliki sekarang. Nah, jadi mereka itu mengajarkan saya untuk banyak-banyak bisa bersyukur atas apa yang saya miliki sekarang, dan saya juga punya Tuhan Yesus yang selalu bisa direndahkan seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk hidup tidak bahagia di tengah segala keterbatasan kita. Seperti itu. Terima kasih. PH ketiga. Haleluya.